Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan makalah yang telah kami susun dengan judul Mereduksi Tingkat Polutan dan Kekeruhan Limbah Cair Gula dengan Metode Bioremediasi dengan memanfaatkan mikroalga Nanochloropsis oculata di PT Pabrik Gula Candi Baru, Sidoarjo. Makalah ini disusun oleh kelompok 2 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian dengan mata kuliah Pengolahan Limbah Agroindustri Institut Teknologi Sumatera. Selamat menyaksikan. Industri gula merupakan salah satu agroindustri besar di Indonesia dan menghasilkan limbah cair dalam jumlah besar dari berbagai proses seperti ekstraksi nira, pemurnian gula, dan pencucian peralatan. Limbah ini umumnya memiliki kadar BOD, COD, TSS, dan kekeruhan yang tinggi berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Permasalahan ini juga terjadi di PT PG Candi Baru Sidoarjo. Limbah cair sebelumnya hanya ditampung di kolam bulat berdiameter 15 meter dan bahkan sebelum 2014 sempat dibuang ke beberapa lokasi sehingga menimbulkan endapan limbah yang sulit ditangani. Karena metode konvensional yang sering tidak cukup efektif, dibutuhkan pendekatan yang lebih ramah lingkungan, efisien, salah satunya melalui bioremediasi berbasis mikroalga Nanochloropsis oculata. Baiklah, makalah ini memiliki dua tujuan utama. Di antaranya, yang pertama, mengetahui kemampuan Nanochloropsis oculata dalam menurunkan tingkat polutan pada limbah cair gula. Yang kedua, menganalisis efektivitas mikroalga sebagai agen bioremediasi dalam meningkatkan kualitas limbah cair di PG Candi Baru Sidoarjo. Nanochloropsis oculata. Nanochloropsis oculata adalah mikroalga berwarna hijau dengan ukuran sel sangat kecil. Mikroalga ini kaya protein, lipid, dan memiliki gugus fungsional seperti karboksil, amina, dan hidroksil yang sangat efektif untuk biosorpsi polutan. Kemampuannya menyerap nutrien dan logam menjadikannya kandidat kuat sebagai agen bioremediasi. Kemudian ada limbah cair industri gula. Limbah cair industri gula mengandung bahan organik tinggi yang berasal dari sisa nira, soda, dan residu proses pemanasan. Hampir seluruh air yang digunakan dalam pabrik akan menjadi limbah cair yang membawa material organik dan anorganik tersuspensi. Kemudian ada parameter kualitas air. Dalam penelitian ini terdapat beberapa parameter penting, yaitu TSS atau zat padat tersuspensi berkaitan dengan kekeruhan. Kemudian ada BOD atau kebutuhan oksigen biologis untuk mengurangi organik. Kemudian ada COD atau kebutuhan oksigen kimia untuk mengoksidasi polutan. Kemudian ada TP yaitu total fosfat sebagai nutrien utama mikroalga. Kemudian ada turbidity atau kekeruhan yaitu tingkat kejernihan air limbah. Kemudian ada bioremediasi. Bioremediasi adalah teknologi memanfaatkan mikroorganisme untuk menurunkan kadar polutan melalui proses biosorpsi dan biodegradasi. Metode ini ramah lingkungan, efektif, dan mendukung pengolahan berkelanjutan. Pendekatan metode. Metode penelitian menggunakan bioremediasi berbasis mikroalga. Nanochloropsis oculata dimasukkan ke dalam media limbah, lalu mikroalga tersebut menyerap senyawa organik dan anorganik penyebab pencemaran melalui mekanisme metabolik. Pemilihan mikroalga N-oculata dipilih karena adaptasinya tinggi terhadap limbah pabrik gula dan tidak memerlukan perlakuan khusus. Gugus fungsi pada dinding selnya mampu menyerap polutan sebelum akhirnya didegradasi. Keunggulan Bioremediasi dengan mikroalga bersifat ramah lingkungan, ekonomis, serta dapat digunakan sebagai metode mandiri atau dikombinasikan dengan teknik pengolahan lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, yaitu hasil dan pembahasan dari proses bioremediasi limbah cair gula menggunakan mikroalga Nanochloropsis oculata di PT Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo. Nah, semua yang hasil kita bahas ini berasal dari beberapa penelitian yang sudah ada dan akan kita lihat bagaimana nih setiap parameter kualitas cair berubah serta penyebab perubahan tersebut. Yang pertama ada parameter pollutant index atau PI. Nah, pertama kita lihat pollutant index atau PI dengan data menunjukkan bahwa PI mengalami penurunan sangat signifikan nih, yaitu dari 2,77 menjadi 0,97 atau turun sebesar 66,36%. Mengapa bisa turun sedrastis itu?
dari dokumen yang telah kami buat menjelaskan bahwa N-okulata ini mampu mengeliminasi komponen organik seperti glukosa, fruktosa yang umum terdapat pada limbah cair gula. Senyawa-senyawa ini dimanfaatkan sebagai energi dan nutrisi untuk pertumbuhan sel mikroalga. Ketika bahan organik ini dikonsumsi oleh mikroalga, otomatis bahan pencemar dalam limbah ikut berkurang atau tereduksi. Sementara itu, pada media tanpa mikroalga, nilai PI justru memburuk karena proses penguraian hanya terjadi secara anaerob yang tidak efektif mengurangi polutan. Kemudian parameter yang kedua ada BOD atau biological oxygen. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa BOD turun dari 378 mg per liter menjadi 87 mg per liter atau turun sekitar 64,112%. Penurunan ini terjadi karena mikroalga menggunakan senyawa organik larutnya sebagai sumber makanan. Selain itu, proses fotosintesis yang dilakukan N-okulata juga itu menghasilkan oksigen. Dengan meningkatnya kadar oksigen terlarut, aktivitas penguraian oleh mikroorganisme aerob menjadi lebih optimal dan mempercepat pembersihan bahan organik. Dan sebaliknya, pada perlakuan tanpa mikroalga, nilai BOD tetap tinggi ya, karena penguraian hanya mengandalkan bakteri alami yang bekerja lambat pada kondisi oksigen rendah. Kemudian parameter yang ketiga, itu ada COD atau Chemical Oxygen Demand. Nah, angkanya juga menunjukkan perubahan yang besar ya, signifikan dari 795 mg per liter itu turun menjadi 280 mg per liter atau menurun sekitar 64,7% dengan cakupan yang lebih luas ya. COD ini tidak hanya dihitung dari bahan organiknya saja, tapi juga senyawa anorganik. Mikroalga ini menyerap banyak komponen organik dan anorganik sebagai nutrisi dan sisanya diuraikan oleh bakteri yang didukung oleh oksigen hasil fotosintesis. Itu sebabnya penurunan COD sangat efektif, dan sedangkan media tanpa mikroalga COD cenderung meningkat karena proses dekomposisi anaerob yang menghasilkan senyawa terlarut yang meningkatkan kebutuhan oksidasi kimia pada limbah cair gula tersebut. Selanjutnya kita bahas parameter yang keempat, yaitu TSS atau Total Suspended Solid. Nah, kita mendapatkan nilai TSS yang pertama itu ada 5 mg per liter menjadi 0,732 mg per liter atau menurun hingga 85,37%. Ini terjadi karena Nanochloropis oculata memanfaatkan banyak partikel tersuspensi untuk tumbuh. Mikroalga menyerap partikel kecil sebagai nutrisi, kemudian partikel lain yang tidak terserap ikut mengendap lebih cepat karena perbaikan kondisi aerob selama proses bioremediasi. Inilah mengapa media yang diberi mikroalga jauh lebih jernih dibandingkan media kontrol. Yang kelima, kekeruhan atau turbidity. Parameter ini adalah perubahan paling dramatis dari semua parameter. Kekeruhan turun dari 54.400 menjadi 1.303 yang berarti penurunannya mencapai 97,586%. Mikroalga berperan seperti biofilter alami. Partikel-partikel dalam limbah akan menempel pada permukaan sel mikroalga lalu mengendap melalui proses yang disebut flokulasi biologis. Oleh karena itu, kejernihan air meningkat sangat drastis. Pada perlakuan tanpa mikroalga, kekeruhan justru meningkat karena partikel tersuspensi terus terbentuk dari proses dekomposisi anaerob. Parameter yang keenam yaitu total fosfat atau TP. Kemudian kita lihat total fosfat turun hingga 92,28% dan ini sangat masuk akal karena fosfat adalah nutrien utama bagi pertumbuhan mikroalga. Fosfat dipakai untuk membentuk berbagai komponen sel seperti fosfolipid, ATP, dan asam nukleat. Maka semakin aktif mikroalga tumbuh, semakin besar fosfat yang terserap. Di perlakuan kontrol tanpa mikroalga, fosfat justru meningkat karena pelepasan fosfat dari bahan organik yang terurai tetapi tidak dimanfaatkan kembali. Kemudian parameter yang terakhir yaitu parameter pendukung seperti pH, suhu, dan salinitas. Beberapa parameter pendukung ini lain juga memberikan gambaran yang penting, seperti pH, yaitu peningkatan dari 6 ke 7,9. Ini terjadi karena mikroalga menyerap CO2 saat fotosintesis, sehingga pH menjadi lebih basah. Kemudian yaitu suhu, di mana berada di kisaran 26-33 derajat Celcius, yang merupakan kisaran ideal bagi aktivitas mikroalga. Kemudian yang ketiga ada salinitas, yaitu meningkatkan dan stabil pada kisaran optimal 25-35 ppt untuk Nanochloropsis oculata.
Stabilnya parameter pendukung ini membuat proses bioremediasi berjalan lebih efektif. Dari seluruh parameter yang telah diuji, terlihat bahwa Nanochloropsis oculata ini sangat efektif ya dalam memperbaiki kualitas limbah cair gula, baik parameter organik, anorganik maupun fisik. Semuanya menunjukkan penurunan yang signifikan berkat kemampuan mikroalga ini dalam biosorpsi dan biodegradasi. Kemudian, saran yang bisa kami berikan yaitu agar proses bioremediasi ini menggunakan Nanochloropsis oculata bisa diterapkan secara berkelanjutan dan dapat dioptimalkan pada skala industri yang lebih luas. Pengelolaan kondisi lingkungan seperti pH, salinitas, suhu juga serta intensitas cahaya perlu dijaga agar efektif. Bioremediasi ini agar berjalan tetap optimal dan juga maksimal.